Itu bisa ya. gitu dari Quran gitu bisa? Bukan dari Quran itu. Oh, kelihatannya Arab aja gitu. Wafak. Ya dicampur ayat Quran sama itu. Kalau yang itu yang saya pakar itu bukan dari ayat Quran. Ya Asmaul Husna. Bawahnya nama anjingnya Ashabul Kahfi, Kitmir. Kenapa jadi ke anjing? Ini ada juga beberapa hal yang kerap terjadi ya, apalagi mungkin di dunia usaha. Dan ini seperti ya bisa dibilang sampai orang bilang bagian dari budaya gitu, menyatu dengan budaya Indonesia gitu. Kalau mau dagang itu mesti pakai penglaris. Ya ampun, nggak begitu, balik gitu, kita didukunin orang lagi. Nah, katanya pernah ada kiriman santet atau sihir yang dikirim lewat pesan HP, gitu. Kamu teh Indah pernah? Pernah. Kamu bisa Sat? Ya apa ya, kata-kata yang indah kemudian menghipnotis, itu kan kata Rasulullah, inna minal bayani la sihra. Di antara bayan itu berarti kata-kata yang tersusun, rapi, indah, membuat hati terkesima, itu adalah termasuk bagian dari sihir. Ya jadi, tapi sihir secara majasi kalau di sini. Tidak sihir yang membuat pelakunya kafir. Kalau yang membuat pelakunya kafir keluar dari Islam, ya sihir yang itu tadi yang minta bantuan nama setan. Oh, tujuannya begitu-begitu biar minta bantuan sama selain Allah ya? Iya. Jadi kemudian dapatlah dia tuh syirik? Iya. Oh, ya Allah, kesana saya juga baru. Tapi ya termasuk tadi yang Tahinda mungkin dari HP atau apa, itu mungkin dari kata-kata yang dimantra. Emang gimana kata-katanya? Iya, kata-kata manis yang nanti jadi inget lagi gitu. Nanti nggak lama langsung bereaksi. Bereaksinya tuh? Udah makan, dikasih itu, nah, sudah. Jadi apa? Langsung jatuh cinta banget kayaknya? Ya bikin terngiang-ngiang gitu. Ya laki-laki sihir itu ini memanfaatkan jalur was-was seseorang. Makanya Al-Falaq itu tentang gimana sihir dilakukan. An-Nas adalah was-was dari setan, jin dan manusia. Karena itu saling melengkapi antara sihir, hasad dan was-was. Nah, saya yang pertama kali PR-nya untuk Tahinda ngilangkan was-wasnya dulu. Was-was ya, dan itu lama saya ngilangin. Kalau sekarang jadi mindsetnya ini udah santai ya? Udah santai, udah dibikin candaan aja. Ketawa seperti itu kan, jadi ya Masya Allah. Ya kalau kayak kita dikecengin orang gitu ya, dibully sama teman-teman misalnya SMA itu kan, zaman SMA, zaman di pondok, kita cuekin pasti kan kesel sendiri dia. Nggak digubris. Jin juga gitu. Wah aku ganggu, udah caper, nggak digubris. TB dia, tekanan batin. Iya, bener. Oh berarti bener ya? Ya kalau diserang buzzer, ya cuekin aja. Santai aja. Bercandaan aja, malah ternyata bikin kesel gitu. Itu udah kesel ya? Udah capek-capek. Udah capek-capek, mancing sama orang, nggak kepancing kan, kesel banget gitu kan. Aduh. Tapi ini kadang-kadang ya, Teh Indah ini udah dikasih makanan rutin, dikasih kata-kata manis, langsung terbuai gitu. Istri saya, kalau lagi ngambek, udah kasih makan, kasih rayuan, ngambeknya nggak bisa berhenti, kan? Saya kalah kuat sama tukang santet. Masih, apa Dio? Nama Palembang, susah. Maksudnya mestinya ininya ini versi Palembang juga di nyatetnya. Aduh, pempek apa? Kayaknya nggak selera jinnya. Aduh. Nah, ini ada juga beberapa hal yang kerap terjadi ya, apalagi mungkin di dunia usaha. Dan ini seperti ya bisa dibilang sampai orang bilang bagian dari budaya gitu, menyatu dengan budaya Indonesia gitu. Kalau mau dagang itu mesti pakai penglaris. Nah, apakah penglaris ini juga bagian dari sihir itu gitu kan? Macam-macam. Ada yang saya bilang ada ayat kursi digantung. Iya. Gitu kan. Terus ayat kursi bukan dibaca, digantung. Diapalin kayak digantungin gitu kan. Macam-macam gitu kan. Apa aja penglaris itu? Underwear dalam kuali bakso. Yang benar. Iya, benar ya. Hah? Iya. Iya. Kalau giginya nggak diambil. Kalau Indomaret Kalau diangkat itu
Diangkat, Ada underwear-nya. Iya. pas diangkat loh. Itu bakso beneran bakso? Apa bakso dari underwear itu? Dan kita mikir aja. Bakso mozzarella. Oh iya, saya pikir itu bercandaan ketika pakai Bang Larsnya pakai celana dalam. Saya pikir emang penjualnya pasti pakai celana dalam lah gitu. Itu mah pakai celana dalamnya dicelupin ke dalam. Dicelupin di dalam. Aduh. Macam itu, ada yang pakai rendaman kaki buat masuk kakinya, habis itu nanti dicampur ke kuah. Itunya apa? Masakannya. Itu yang ekstrim ya, kalau yang ekstrim sih yang ditempel-tempel biasanya. Oh. Di atas apa? Pintu ketika masuk, Oh. Itu bagian dari jimat ya berarti ya? jimat ya. Kalau di rumah gitu ada ayat kursi pajangan, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kalau kaligrafi nggak masalah. Nggak apa-apa. Asalkan kalau yang kaligrafi yang pernah saya saya musnahkan itu yang tercampur tilasmun. Tilasmun itu rumus-rumus simbol-simbol sihir. Wafat gitu. Itu Bisa ya. gitu dari Quran gitu bisa? Bukan dari Quran itu. Oh, Bukan kelihatannya dari- Arab aja gitu. Wafat. Ya dicampur ayat Quran sama itu. Kalau yang itu yang saya pakar itu bukan dari ayat Quran. Ya Asmaul Husna. Bawahnya nama anjingnya Ashabul Kahfi, Kitmir. Kenapa jadi ke anjing? Ya itu dia. Kemudian 4 nama malaikat. Itu mirip yang ditulis atau yang tersimpan dalam kitab sihir kuno orang-orang barat sana, namanya Salamonis Regis. Oh, Nah, itu ada simbol-simbol yang buat ngundang malaikat untuk datang. Nah, kok itu mirip? Ya kan agak-agak tasabuh gimana gitu. Ya, memang cara sihir itu seperti itu. Bukan hanya di Quran juga disampaikan kan, kalau malaikat ditanyain Allah dalam surat Saba ayat 40. Wa yawma yahsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ketika Allah himpun semua makhluk, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini orang-orang yang dulu ketika di dunia nyembah kalian? Ya qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau adalah pelindung kami, bukan mereka. Mereka bukan nyembah kami, mereka itu mengimani jin. Mereka itu apa? Beribadah kepada jin yang ngaku-ngaku sebagai malaikat. Dan kebanyakan manusia itu beriman kepada jin, mempercayai kamuflase jin yang mengaku dirinya itu malaikat. Nah, kaligrafi yang tercampur seperti inilah yang biasanya kami bawa ke kantor, kemudian kami urus di kantor. Tapi kalau kaligrafi biasa nggak ada masalah. Nggak masalah, ya. Nggak masalah ayat kursi, kulhu falak anas. pernah Bisa gini nggak? Hah? Pernah nggak? Tidak. Ya gini-gini. Kenapa? Kalau tulisan-tulisan gini belum? Tulisan-tulisan. Ah. Ada pernah di bekas bukulnya itu ada robekan kertas yang ada gitu wafak-wafak. Tapi kalau tidak 5 tahun itu apa aja sih dapatnya? Dapat. Kan yang sempat lumayan ini adalah ketika dapat bugul, Itu kan nggak cuma satu. bugul digali dari tanah Ah, tuh, yang bentuknya kayak yang kita macam coba tayangin kecil. nggak dapet itu apa, nggak boleh sama YouTube. Katanya apa, nggak boleh lah gitu kan? Iya, itu yang kayak pocongan kecil tuh. Terus ada lagi pakai dibungkus plastik warna hitam, dalamnya ayam putih semua, habis disembelih. Bener-bener masih ada darahnya, segar. Terus sama ada kertas robekan kayak dibakar pinggirnya, terus itu raja-raja gitu. Terus nemu lagi dalamnya tulang belulang sama tanah kuburan. Nemu lagi ayam, tapi ayam bukan kayak ayam karena gede banget. Kalau tadi warnanya putih, ini warnanya hitam banget. Baru disembelih juga, darahnya masih ada gitu. Bentuknya dibungkus dalam keadaan baru disembelih. Baru disembelih. Ini ngasihnya gimana? Ada yang dilempar apa diapain? Enggak, semuanya di dalam tanah. Jadi jadi sihir yang ditanam, yang dipendam. Kok bisa tidak buka yang ini gitu misalnya? Ya gimana ya? Firasat. Iya. Jadi aja ya firasat di situ. Ada juga yang kalau lewat situ tuh kayak ada nggak enak gitu. Kayak langsung mual, pengen muntah kayak di sini deh gitu. Karena kalau setiap lewat situ nggak enak gitu. Terus iya seringnya. Mereka caranya masukin gimana saat ngirim itu? Ya macam-macam, ada yang digali sama manusianya, ada yang memang dimasukin nama setannya, masuk ke dalam tanah. Ya lagi-lagi pakai teknologi teleportasi jin.
Nah kalau misalnya manusia, dia ada orang kenalan dia, minta tolong Pak. Iya, dicek tapi CCTV nggak ada. kalau misal manusia yang nanam kan otomatis potensi untuk ketahuannya lebih besar. Besar, ya? Maka biasanya pakai jasa-jasa khodamnya jin, khodam dari bangsa jin, yang mereka suruh-suruh. Saya sebenarnya kalau ada yang ngirim, ketahuan nggak sih? Maksudnya ketahuan nggak sih si pengirim? Oh, untuk orangnya? Ya kata Teh Indah pasti setelah berapa lama kalau tahu dikirimin kan? Dari sosok misalnya Teh Indah itu kan setelah mungkin mempelajari modus apa segala macam misalnya kayak gitu. Cara ngetahuinya gimana saat si pengirimnya si Fulan misalnya gitu? Kadang melalui pertolongan Allah, bisa melalui firasat, bisa melalui mimpi, dan berbagai cara. Kadang-kadang dia datang mengakui kesalahannya, minta maaf. Ada yang seperti itu karena kalah telak ya. Ibadahnya bagus, tauhidnya yang disihir bagus, tawakalnya bagus. Allah kembalikan berkali-kali lipat untuk orang yang menyihir selama ini. Akhirnya dia ketahuan sendiri. Terus minta maaf. Terus minta maaf. Ada yang memang karena firasah. Firasah ini luar biasa ya, Masya Allah. Di zaman Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia masih hidup. Kala itu beliau membeli budak mudabbar. Ya, membeli budak anduburin. Anduburin maksudnya adalah mudabbar. Budak mudabbar itu adalah budak yang dia itu bebas ketika majikannya meninggal. Jadi si budaknya ini nakal, menyihir Ibunda Aisyah sampai sakit parah supaya cepat meninggal. Waktu itu beliau menyuruh saudaranya, saudara laki-lakinya, untuk pergi ke seorang di situ disebutnya Sindi. Seorang Sindi ini berarti orang kira-kira orang daerah Pakistan yang ada di Madinah kala itu. Dia tabib. Jadi ketika saudaranya datang mengisahkan apa yang dikeluhkan oleh Ibunda Aisyah, orang itu mengatakan beliau matbubah, beliau disihir orang yang nyihir wanita budak wanitanya. Nanti kalau kamu temui budak wanita itu sedang berada di kamar yang ada bayi ngompol di situ. Di situ tidak dijelaskan firasatkah atau apa, tapi yang jelas itu dipercayai oleh Ibunda Aisyah dan dikonfirmasi, ditabayunkan. Akhirnya saudara laki-lakinya itu menjemput budak perempuan yang ternyata memang betul lagi ada di sebuah ruangan kamar, bekas ada anak kecil bayi yang baru ngompol, dan dia mengakui dia yang menyihirnya. Sehingga habis itu langsung dijual ke seorang Arab yang jahat lah ya, sehingga dia nggak bebas seterusnya itu karena nakal, melakukan dosa besar itu berupa sihir. Nah, yang dari pertanyaan di sini kan itu dikonfirmasikan sama Ibunda Aisyah. Bukan dukun beliaunya, tapi dapat firasat bahwa yang nyihir adalah fulana. Ini si majikan budak perempuannya yang dalam kondisi begini dan begitu. Kadang-kadang dengan firasat karena harus tabayun juga ya. Harus tabayun. Jangan jadi fitnah. Karena kuatnya iman seseorang itu kadang Allah tampakkan. Kalau misalnya ada pakai penglaris di makanan jual, terus kita makan, ada efeknya nggak? Efeknya? Yang efeknya pasti dia lagi laris kan penglaris dari laku dia. Kita yang makan. Kalau dia pakai penglaris yang kotor, tadi kayak celana dalam atau air kaki gitu ya, ya kuman lah. Efeknya efek kesehatan aja. Iya, efek kesehatan, bisa sakit perut dan lain-lalainnya. Nggak tiba-tiba kita kemasukan jin itu. Ya kalau orangnya peka, dia bisa muntah-muntah habis itu. Kayak orang vertigo, kayak orang sesak nafas, mual-mual. Apa jadi masuk itu jinnya nggak? Apa? Ada yang masuk. Saya pernah waktu liputan sama televisi swasta, waktu masih ada program Ruqyah, kita pernah ke suatu daerah lah ya, saya nggak sebutkan. Qadarullah, reporternya itu Indigo, Mbak Anu ya, adalah. Kemudian kita makan, waktu itu makan sore di sebuah warung makan, terkenal itu warung makannya ramai banget.
Nah, saya makan aja bismillah karena zatnya ya halal kan. Nah. Ya karena seperti itu. Itu reporter lihat ke atas otomatis. Lah, kok ada itunya jimatnya tuh. Habis itu setelah makan dia muntah-muntah itu. Rasanya nggak enak, langsung tepar itu. Nggak bisa bangun. Oh. Karena makanan itu ada isinya gitu. Iya. Dan itu ngelihatnya setelah makan loh ya, bukan sebelum. Makan dulu baru. Ya, udah masuk. Pakai ada begitu lagi. Sampai lihat. Lah iya kan. Udah nggak bisa ngapain. Udah enak ya. Tapi kita ada hukumnya kita jadi dosa atau nggak sih? Enggak sih. Enggak ya, Itu karena kita nggak tahu ya. Iya, karena kita nggak tahu. Soalnya kan Teh Indah Yang juga. penting kita juga baca bismillah ketika makannya. Lah Teh Indah kita baca bismillah kan? Baca. Tapi termasuk. Iya mungkin. Kan dia beda. Oh. Ada. Nggak, itu mungkin emang Teh Indah ini emang jatuh cinta beneran kali ya. Sebenarnya emang tiap pagi datang ke tempatku membawakan makanan. Iya jasa. Laki-laki mana? Jam setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi. Enggak, karena waktu itu emang terang-terangan enggak banget. Maksudnya nolak. Aku tahu sih aku kasar gitu nolaknya. Sampai temanku dia juga udah, oh nggak boleh begitu, ntar lu didukunin. Beneran. Dan mungkin itu yang masuk ke otak saya juga gitu. Sampai akhirnya ketika yang tadinya ngirim sekali, 2 kali, 3 kali nggak ngarut, ketika teman saya bilang gitu, saya jadi was-was kan. Masuklah tuh sih, langsung kelap-kelap jatuh cinta luar biasa. Oh. Wih. Nggak, yang makan cuma Ustaz. yang makan Teh Indah sendiri. Keluarga nggak makan. Enggak. Lagi makan segitu apa sih dikasih makanannya? Contohnya? Iya kue-kuean gitu ya, dan nggak pernah banyak porsinya. Nggak pernah banyak. Sampai Jadi sendiri juga habis gitu. Iya. Ya kayak kita makan bareng ya gitu. Tapi dia Nggak tiba ada keluarga lain yang gitu. Enggak. Bapak tiap pagi. Itu juga kan kayak sihir itu kan udah ditargetkan Ustaz. Iya. Oh nggak, kalau orang yang nggak ditarget ya belum tentu bereaksi. Ya kalau dia orangnya kebuka ya. Kebuka ini indigo. Ada pintu. Di antaranya indigo ya. Nah, bisa. Ya dia bisa kena. Oh. Salah sasaran. Itu perlu dirukyah nggak begitu? Iya, rukyah keluarga. Bisa jadi paralel juga sih. Oh, saya tahu sekarang pantesan ya. Berarti ngarahnya ke ini, kalau dia indigo bisa kena juga gitu ya? Iya, makanya orang indigo, orang-orang yang memang diikuti ilmu titisan dari leluhurnya itu rawan banget sebenarnya. Rawan kalau ada orang mau jahilin, mau nyerang. Ya. Karena ya dia udah kebuka. Oh, udah ada portal masuknya ya. Ada salah satu tim saya ketika kajian, apalagi ketika sesi rukyah massal, itu yang jadi tameng ya beliau, karena beliau pernah kebuka. Jadi ketika ada orang yang mau nyerang dengan ilmu-ilmu Keserap dia? Keserap beliau. Oh. Sayangnya nggak kerasa apa-apa. Lah orangnya masih ada kan? Ya ada. Oh. Ikut juga. Oh. Loh, masih itu tak? Oh ya, masih hidup kan? Waduh, ini menarik ya teman-teman ya, obrolan singkat itu. Tapi memang dunia seperti ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan sampai kita salah juga menyikapi ya. Ini menarik ya. Tentunya juga salah satu topik yang kita tunggu nanti untuk pembahasan berikutnya tentunya juga ya ngomongin Ain juga nih. Waduh, ini Teh Indah sama Ustadz kayaknya ada suatu saat kemungkinan kita bisa bikin live kali ya, tanya jawab langsung ya. Siap, insya Allah. Bisa ya, kalau misalnya orang tiba, saya sedang di ini sekarang, bisa gitu. Insya Allah. Kan rukyah dari jauh bisa nggak sih? Kalau dari jauh ya paling ini rukyah pakai Zoom atau pakai YouTube ketika live. Bisa. Bisa, cuma ya saya nggak terlalu senang praktek rukyah jarak jauh. Karena kurang mantep ya. Khawatir kalau orang itu reaksi berlebihan, kemudian membahayakan dirinya sendiri, nggak ada orang yang megangin. Itu yang saya ini kan apa? Hindari. Saya hindari. Lebih baik langsung ketemu langsung. Dan Kayaknya kita ngevlog bareng aja rukyah. Rukyah itu yang tadi itu. oh itu. Oh iya. Aduh. Ini ada lagi di pertanyaan. Pas pilkada di desa saya dulu, antara akhir 80-an sampai 2000-an, malam-malam pas lewat barat desa, naik motor sama temen yang jenggot tebal ngajar ngaji, yang tadinya juga nggak percaya. Jenggot tebal ngajar ngaji. Nggak sengaja, karena saat itu saya dan teman saya lewat biasa aja dan nggak mau lihat pulung ini.
Kemudian tiba-tiba teman saya teriak, di atas itu apa kok ada cahaya merah? Terbang zigzag lalu diam lalu melesat gitu. Pada saat sampai di jalan desa sebelah barat ternyata banyak orang gelar tikar, ternyata mau lihat pulung cahaya merah yang melesat menari-nari di atas langit. Pas ada pilkades. Dan kalau jatuh di rumah calon itu yang bakalan menang. Itu dulu saya waktu di pesantren ngeliat kayak gini saya. Oh, setelah maghrib. Yang lihat nggak cuma saya, santri-santri semuanya yang lihat. Saya kira ini ya apa? Zaman dulu kan lagi musim balon yang pakai ini lah. Pakai apa namanya? Iya, kayak lampion gitu. Saya kira itu, tapi kok lebih besar. Tium di atas masjid, habis itu Gerak. melesatnya. Oh. Tahun 2006 waktu itu. Teman-teman saya lihat semua. Emang bisa dilihat mata telanjang? Iya, ratusan orang lihat kok. Karena waktu itu Ini apa sih? Apa jin? Apa gimana? Allahu a'lam ya. Kalau memang itu jin, pirantinya jin ketika sudah masuk ke alam manusia ya memang bisa kelihatan. Dengan mata telanjang bisa kelihatan. Yang nggak kelihatan itu kan ketika mereka masih di wujud halusnya itu nggak kelihatan. Loh, ini fungsinya buat apa nih? Wallahu a'lam. Ngirim. Ada yang buat kiriman, ada yang buat apa namanya? Keisengan aja, keisengannya jin. Jadi ada yang mengatakan setan apa namanya? Banaspati gitu kan. Ya, ketika mereka nampak ya kelihatan sama semua orang. Oh, kayak waktu di Bali. Teman-teman seangkatan saya waktu calon santri di Gontor 2 tahun 2006 itu mungkin ya kalau ada yang masih ingat kejadian itu. Oh. Itu rame kok. Pas lagi mau ke masjid. Habis maghrib, habis makan malam kan pada ke masjid juga itu. Setiap sholat 5 waktu. Itu pada lihat santri-santri itu. Saya pernah lagi di Bali ada macet. Macet kenapa? Gitu di depan ada yang lihat apa? Bola api terbang gitu. Apa itu kali ya? Di rumah saya itu tetangga sering pada lihat. Oh iya, itu kata Indah juga pernah ada kiriman begitu kan? Iya. Itu hampir tiap malam waktu itu. Ada tetangga yang lihat. Bentuknya? Begitu mereka tahu ada tayangan saya kena sihir, terus tetangga baru Baru pada, ngomong. Memang saya sering lihat ada bola api gitu, api di arah di atas rumah Ibu Indah gitu. Jatuhnya kayak kiriman gitu ya berarti. Kiriman paket. Pakai. Paket. COD. Orangnya kan oren gitu. Oh iya betul ya. Orangnya oren. Ada COD, ada COD. Aduh. Oke, sekarang mungkin ada video lagi atau cukup? Ini kayaknya lebih menarik kalau kita bikin yang menonton ini penasaran ya. Jangan semua kita buka dulu karena apa? Karena ini menarik untuk kita sikapi banyak hal-hal yang kita temui sehari-hari. Jangan sampai kita kejeblos di ranah kesyirikan gitu ya. Nah, pertanyaan ini tapi takut salah ya. Kalau ada anak bayi suka pakai peniti apa gitu. Oh. Ya. Apanya? Pertanyaannya apa? Ya kan suka pakai peniti apa gitu kan? Ya begitu gitu ya, biar nggak kesantet katanya gitu. Biar nggak rewel. Biar nggak kena sawan. Ya begitu. Iya, Sebenarnya ada cara yang lebih ilahiyah, lebih masuk akal dan lebih selamat yang disunahkan Rasul untuk mendoakan dua cucunya. Ini kalau anaknya laki-laki, waiduka. Kalau perempuan, waiduki. Bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Ini lebih selamat. Oh, itu bukan ada doa kalau ngeliat bayi ya? Itu doa untuk perlindungan bayi dan ya, anak-anak. Daripada dikasih peniti, nanti ketusuk malah kasihan kan. Benar. Waiduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Kalau perempuan tinggal diganti aja waiduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Jadi kalau untuk penangkalan cukup dengan doa. Wah. Nah, ya terserah kalau bagusnya gimana ngomong ya, takut salah kita ya. Ya nggak usah. Nggak usah pakai begitu ya. Ya jangan pakai peniti-penitian. Kesian anaknya takut ketusuk gitu ya. Iya. Oke, Teh. Kira-kira untuk menguatkan, udah pasti kenapa setelah Teteh sharing mengenai kondisi Teteh, apa yang dilewati segala macam, kemudian banyak yang kemudian merasa memiliki hal yang sama.
gitu kan. Jadi seperti terwakili gitu ya. Walaupun mungkin kasusnya beda-beda ya. Kasusnya ada yang mungkin ya beda-beda lah pokoknya. Apa nih kalimat penyemangat dari Teteh untuk mereka yang sedang nih sekarang belum selesai masih menjalani? Iya, terkena sihir itu bukan aib, tapi takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus bisa menjadikan musibah itu menjadi anugerah, di mana ketika seorang terkena sihir berarti Allah ingin kita meningkatkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus back to Quran, karena obat dari sihir adalah tentu saja Quran, karena kan sihir kan mantra-mantra yang dilakukan oleh penyihir, maka kita juga pakai kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dan jangan merasa insecure dengan sihir itu, dan karena itu hanya akan melemahkan diri kita sendiri. Yakin sama janji Allah di surat Toha ayat 69 bahwa tidak akan menang tukang sihir itu dari manapun dia datang, dan itu harus jadi pegangan buat kita. Kalau kita takut, kalau kita merasa lemah, mereka akan semakin berani membabi buta menyakiti kita, dan akan semakin semakin membuat kita makin terpuruk. Jadi yang tenang aja, karena terkena santet, terkena sihir bukan aib teman-teman semuanya, takdir dari Allah. Ubah musibah ini menjadi anugerah, tingkatkan tauhid, kita pasti menang karena Allah sudah berjanji tukang sihir tidak akan pernah menang dari manapun dia datang. Masya Allah, ya dicatat untuk surat Toha ayat 69. Siapa tahu akan menjadi penguat teman-teman semuanya ya. Nah ini Ustadz, ada juga mungkin pendapat Ustadz juga sebagai penutup juga bahwa Indonesia ini masih aja ngomongin beginian gitu ya. Negara-negara maju itu nggak ngomongin beginian, udah ngomongin jalan ke bulan, udah ngomongin teknologi segala macam. Indonesia masih berkutat di beginian gitu. Ada beberapa hal mungkin untuk melemahkan kita juga untuk nggak kembali merujukkan hal itu kepada Allah gitu misalnya. Kira-kira apa kalau menurut Ustadz anggapan seperti itu? Yaitu pada akhirnya anggapan orang yang dituhankan logikanya ya. Karena hal yang gaib, baik yang mutlak atau gaib yang secara relatif, itu selalu berdampingan dengan kehidupan kita. Kita bukan mengajak masyarakat primitif, tidak. Justru kita mengajak masyarakat kembali kepada ajaran tauhid yang murni. Gangguan gaib ada. Obat yang gaib sifatnya juga ada. Tapi bisa berpengaruh luar biasa pada raga manusia. Bahkan Al-Quran ketika dibacakan dengan penuh keyakinan, dikiaskan gunung itu bisa sampai bergetar dan hancur, saking agungnya nilai-nilai itu. Dan sudah banyak penelitian-penelitian bahwa ketika Al-Quran itu dibacakan, maka sel-sel tubuh kita merespon. Secara otomatis merangsang hormon ketenangan, kebahagiaan, hormon endorfin, ya, yang membuat kita menjadi rileks, tenang, kemudian bergantung kepada Allah. Nyatanya kita berbicara seperti ini karena memang masih banyak masalah-masalah di masyarakat kita yang erat kaitannya dengan sisi-sisi gaib, hantu, sihir, dan lain-lain. Yang ini perlu kita luruskan. Ya. Yang mau bicara soal jalan ke bulan silahkan. Ya. Yang mau berbicara soal yang lain-lainnya silahkan saja. Tapi tentang ini tidak bisa kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita adalah anak keturunan bangsa Austronesia yang secara gen suka dengan hal-hal yang berbau mistik. Masya Allah. Ya, dan ini mesti harus kita dakwahkan. Gimana cara menyikapi hal-hal yang gaib secara syariat Islam. Masya Allah. Ya, saya juga sempat dengar ya ungkapan dari salah seorang yang juga ya saya mungkin lupa sebutan namanya, bahwa di negara yang dekat dengan Quran biasanya pekerjaan psikiater itu nggak favorit, tapi negara maju yang nggak yang menuhankan sesuatu yang bersifat benda gitu, kebanyakan terjadi stres. Pekerjaan psikiater tinggi karena memang banyak orang stres gitu kan. Kemudian banyak angka bunuh diri, banyak kestresan segala macam. Ya mungkin ya impactnya alhamdulillah hal seperti ini menenangkan kita ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita perolehkan hari ini. Amin. Dan berikan banyak kebaikan.
teman-teman semua silakan berikan masukan dan input. Jika ini dirasa bermanfaat, monggo silakan di-share ke teman-teman lainnya. Boleh juga ide, saran atau juga pertanyaan, monggo saja. Tapi sepertinya tema Ain juga merupakan sesuatu yang menarik untuk kita bahas berikutnya. Oke teman-teman semua ya, terima kasih Ustaz untuk waktunya. Sami-sami. Dan juga Teteh, insya Allah mudah-mudahan bisa kita ngeriungan lagi. Enak juga sebenarnya kalau sambil live ya, orang macam-macam kan, ada yang misalnya curhat, Ustaz, saya nih kalau wah tiba-tiba saya tuh rasanya kayak sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.